Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali dengan saya Desmanis, dan pada malam hari ini saya didampingi bukan bersama host, tetapi spesial malam ini didampingi oleh pimpinan redaksi Suara Minang TV, Bapak Rizaldi Chan. Sebelumnya kami selalu mendoakan penonton setia kami di mana saja berada, yang khususnya ada di Kota Batam, selalu dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton Suara Minang TV untuk selalu mengikuti, menfollow dan like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya YouTube dari Suara Minang TV dan fanpage-nya Suara Minang TV. Dan pada malam hari ini, Pimpret, tema kita apa? Kita kedatangan 2 orang remaja. 2 orang. Ini ada 3 remaja. Oh, 3 remaja. Didampingi. Ya. Ini remaja-remaja yang luar biasa ya, yang kemarin juga banyak kita lihat di media memberitakan tentang 2 orang remaja ini. Dan 2 orang ini adalah putranya orang Minang. Putranya orang Minang. Jadi dan Suara Minang TV pada malam hari ini spesial kami hadirkan untuk penonton semua. Kita kupas tentang prestasi apa saja sih gitu yang diraih oleh 2 orang anak muda ini, didampingi oleh papa tercinta dan didampingi mama tercinta pada malam hari ini. Mungkin ini akan menginspirasi ya buat anak muda lainnya, dan tidak hanya untuk orang Minang tapi untuk seluruh remaja-remaja yang ada di Kota Batam maupun penonton-penonton kami yang ada di mana saja berada. Untuk itu selalu ikuti program kami di Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Oke, kita perkenalkan dulu tamu kita pada malam hari ini, Pak Pimpret. Pada malam hari mulai ini, dari anak muda yang di tengah. Yang di sana dulu mulai. Oh ya, di sini dulu, kira langsung di tengah. Baik, ini yang pertama ya, boleh perkenalkan diri dulu. Bisa bahasa Minang? Nggak bisa. Kalau bilang Suara Minang TV, Suara Orang Awak, bisa nggak? Bisa. Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Baru perkenalkan diri. Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Ilyas Asyepa dan biasanya dipanggil Aldi. Saya adalah atlet kickboxing Indonesia. Indonesia. Wow, Indonesia. Oke, di tengah. Tengahnya remaja juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa hadir di studio Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Nah, perkenalkan, mungkin lebih diperjelas, saya Boni yang berada di Kota Batam. Terima kasih. Biasanya orang kenal diri Tua Gemba Minang ya. Nama Gemba Minang. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Khairi. Saya atlet kickboxing Kepri. Ya. Oh, sama. Ya, sama dong. Sama. Oke. Pimpret, pada malam hari ini siapa yang mau kita wawancara? Ini sama ganteng itu ya, 3. Iya. Abangnya dulu. Abang dulu. Iya. Berarti Pak Pimpret, silakan. Ya. Abang ya. Ini Aldi, sama satu lagi. Ini Aldi, ini Andri. Andri. Andri, Aldi, hari ini kita bincang-bincang santai aja di Suara Minang TV. Sebelum kita melanjutkan berbincang dengan Andri, Suara Minang TV adalah media sosial yang sekarang ini berada di Kota Batam, yang kita mengangkat ya bermacam-macam kegiatan masyarakat, termasuk sekarang nih Andri kita undang ke sini nih melalui Papa. Ya, karena kita juga pengen lah dipublis orang-orang yang punya prestasi itu sebagai motivasi untuk yang lain. Ini sungguh luar biasa ya. 2 orang adik-beradik dengan karir yang sama di bidang olahraga. Sama-sama boxing gitu ya. Sekarang Om nggak ngerti nih kan, kickboxing, tinju, ini kan kurang paham kita nih. Yang mana taekwondo? Kira-kira kickboxing ini seperti apa
dibedakan dengan bela diri yang lain itu? Jadi basically kickboxing ini dia ilmu bela diri universal gitu dia. Sama kayak apa MMA. MMA kan dia universal. Jadi semua ilmu bela diri masuk. Cuma yang membedakannya kickboxing ini dengan ilmu bela diri lain ini ilmu bela diri yang di atas gitu dia. Dia nggak di bawah gitu. Iya. Iya. Dia ada gulatnya juga? Nggak ada. Nggak Dia ada. memang main pure teknik gitu. Jadi semenjak umur berapa nih hobi kickboxing? Dulu awalnya mulai itu bukan dari kickboxing, dari taekwondo. Oh, dari taekwondo. Taekwondo mulai, habis itu sempat ke Muay Thai kan, Muay Thai, habis Muay Thai baru kickboxing. Oh, dulu awalnya taekwondo. Taekwondo nih ada sabuk juga nggak? Hitam, biru, Ada. apa itu ada? Kayak karate gitu ya? Ada. Jadi dari umur berapa taekwondo sampai umur berapa? Taekwondo kalau nggak salah itu SMP kelas 2, awal masuk kelas 2 itu 13 kalau nggak salah ya. Oh, dari 13 Ya, udah masuk 13 taekwondo. ya. Berapa tahun? Udah berapa ya? Lumayan lama sih. Sampai sekarang masih lanjut. masih lanjut taekwondo. Cuma nggak sakit dulu gitu taekwondo ya. Sekarang lebih fokus ke kickboxing. Oh, fokus kickboxing. Ini hobi apa disuruh orang tua? Hobi. Hobi. Ya. Emang dari awal hobi berantem gitu ya? Berantem sih jarang sih. Jarang ya? Jarang. Cuma nonton kayak gitu sering. Apalagi kan papa juga sering nonton kan, nonton sama papa. Oh, jadi karena sering nonton, sering melihat. Ini kan sebenarnya hobi yang cukup keras lah kita bilang ya. Bela diri ini salah satu hobi yang kalau ibu-ibu nih banyak yang takut anaknya jadi kickboxing, Muay Thai, orang tua nih ya. Nah, Andri, orang tuanya mendukung apa? Nggak usah lah, nanti patah-patah kamu nanti macam-macam lah gitu kan? Mendukung, nggak ada ngelarang gitu. Nanti kalau patah gimana gitu nggak? Enggak. Biasanya sih mama sih yang paling histeris. Wah, Ya. apa lagi gitu kan? Pernah nggak cedera gitu sampai patah gitu? Patah sih nggak pernah. Biasa bocor-bocor, berdarah ya, bonyok itu ya. Wah, itu terus mamanya gimana kalau ngeliat itu? Udah biasa mama. Lu bisa mamanya? Palingnya teriak-teriak aja di rumah tuh. Apa nggak nangis mamanya nih kok itu? Nggak, Ada biasa. udah biasa ya. Tapi awal-awalnya mungkin histeris. Ya? Awal-awalnya memang ya ada lah sakit-sakitnya, tapi kan yang namanya hobi kan bisa jalanin. Iya, iya, iya. Ini soalnya dia pakai sarung ya? Pakai sarung. tinju. Oh, beda sama MMA itu nggak pakai sarung ya? Oh, tapi ini Pakai masih juga. kelas pelajar gitu ya? Masih dia selagi masih pakai pelindung dia masih kelas amatir. Kecuali kalau misalnya ada profesional itu baru udah nggak pakai pelindung. Oh, iya, iya. Tapi yang menariknya dari Andri ini dia nggak prestasinya katanya nggak cuma di taekwondo, kickboxing, Oh. gitu. Tapi ada prestasi lain juga yang Andri sudah raih Di luar bela diri itu? di luar dari Oh, bela diri. apa itu Andri? Coba kasih tahu dulu. Coba dulu kasih Iya. kiatnya kepada teman-teman Andri yang lagi nonton, gitu, anak-anak muda yang lagi nonton. Coba pakai bahasa Inggris dulu, boleh nyapa penontonnya? Aduh, kan kita ini kan Indonesia jadi pakai bahasa Indonesia. Enggak, ini yang nonton ke Indonesia. Iya, ini seluruh dunia. Oh, Seluruh dunia menonton. seluruh dunia. Iya. Oh. Yeah, so beside kickboxing and taekwondo, I also joined a storytelling competition. Yeah, back in the day, it was kinda fine, I guess. But yeah, I got I think 11 in Indonesia, peringkat 11 di Indonesia. Bosnya enggak itu. Saya translate-nya pakai bahasa Padang loh gitu. Iya. Juara favorit Di waktu itu Kepri nomor 1 ya kan. Kepri nomor 1. Itu kan masuk Kepri nomor 1 baru langsung terjun ke nasional. Nasional itu masuk peringkat 11 dari 34 provinsi. 4 provinsi. 24 provinsi 11. Ya, peringkat 11. Biasa. 34 provinsi Peringkat 11. peringkat 11. Kalau Kepri, dia mewakili Kepri ya kemarin. Ya, Kepri. Kalau di Kepri udah juara 1 lah. Itu menurut Kepri. Udah nggak ada lawan kalau di Kepri dia. Ya kan? Jadi sekarang Andri sudah kelas berapa? 3 SMA. Kelas 3 SMA. Andri punya cita-cita meneruskan olahraga ini atau ke akademi yang lain? Pengennya sih meneruskan gitu kan. Jadi atlet kickboxing gitu atau atlet gitulah.
Cuman kalau misalnya dipikir lagi kan, kalau atlet ini kan pasti umurnya nggak panjang gitu ya kan. Karena pasti kalau atlet nih sekali misalnya kayak contoh atlet lari, cedera kaki nggak pakai lagi gitu. Jadi ya kita harus ada backup plan-nya lah kan, plan B ya. Berarti atlet ini tetap lah ya. Atlet tetap ya. Tapi ya ada juga nanti mau kuliah gitu. Cita-cita? Cita-citanya apa nih? Cita-cita mungkin jadi inilah ya, apa, daftar angkatan mungkin. Oh, Ya. mau mengabdi kepada negara Angkatan nih udah lulusan yang negara. lewat jalur profesi ya kan. Aja jalannya ya. Kan ada juga tes gitu lewat jalur apa, prestasi ya. Jalur prestasi. Dan mungkin juga sudah pernah tawaran-tawaran begitu masuk. Maksud Sering polisi papa nawarin nih kan, katanya mahasiswa aja. Bilang sih ya oke. Tapi cobain dulu kan, tapi kalau misalnya gagal baru kuliah. Oh gitu. Jangan Biasanya kan enggak, biasanya kan ada, apalagi sudah kelas 3, biasanya kan dari Polda atau dari kepolisian gitu kan, mereka udah lirik-lirik gitu, oh nanti kamu ini aja gitu, oh nanti kamu kesini aja gitu. Oh, waktu itu apa sempat kan, biasa ke kelas 3 ini biasa kayak universitas-universitas di tempat sekolah lain tuh banyak tawar-nawarin gitu kan. Nah, jadi sering lah tuh kayak ikut kayak conference gitu. Waktu itu juga ada apa Semanti ini kan biasa banyak tuh kan alumni-alumni yang masuk akpol gitu. Jadi setiap tahun tuh mereka kayak kunjungin lagi sekolahnya gitu kan, kayak kasih motivasi. Jadi situ lah kan kemarin sempat tuh kan alumni bilang masuklah Andri, katanya ini udah termotivasi juga kan karena dengar dari dia. Apalagi dia dulu tuh orangnya tuh yang biasa-biasa aja gitu, yang nggak juara-juara tapi bisa lulus gitu Bisa ya. apalagi yang juara ya. mau jual. Tapi by the way, Andri bisa nggak bicara ngomong bahasa Padang? Kalau ngomong nggak bisa, cuman mungkin kalau orang yang ngomong kan itu bisa lah ngerti. Ngerti ya? Ya. Mangince bahasa Padang ngerti lah. Ngerti. Ya, Biasa anak-anak Batak rata-rata begitu Bu Des. Jadi anak orang Minang yang lahir di rantau rata-rata dia paham bahasa Minang. Cuma dia ngucapkan rata-rata gitu. Ya, tata kon-kon gitu semua juga. Iya. Aldi ya, Aldi. Ya. Aldi sekarang sudah kelas berapa? Sudah kelas SMK? Kartini. Oh, Kartini. Jadi Aldi juga sama dengan Abang prestasi yang sudah diraih. Yang terbaru ini prestasinya itu apa? Kickboxing Kickboxing tingkat nasional. nasional. Jadi yang sekarang ini lagi di booming kan itu? Iya. Yang lagi booming di seluruh media itu kan udah tayang tuh dua kakak beradik itu untuk maju ke tingkat nasional gitu. Oh, udah di tingkat nasional. Jadi ini bertarungnya mau kemana lagi? Ini nasional itu katanya sih nanti ada ini mau tingkat internasional juga. Cuma itu masih seleksi. Oh, berarti tapi ngubungi papa katanya kalau setiap malam itu latihan kecuali Sabtu ya. Sabtu nggak latihan. Berarti ini mempersiapkan untuk kejuaraan ke internasional. Kalau saat ini masih belum internasional. Yang terbaru ini nanti ada kejuaraan lagi itu Popro bulan depan Di Bintang ya. Oh, gitu. Kalau agak- Jadi Aldi apa saja prestasi yang sudah Aldi raih di kickboxing di olahraga inilah gitu. Iya, sama dengan abang saya kecuali bahasa Inggris. Kecuali bahasa Inggris. Jadi bahasa Minang bisa? Enggak. Enggak bisa juga. Jago juga. Oh, bisa jago juga. Tapi enggak sejago Abang atau Sama, belum ada jago. momen untuk mengikuti perlombaan ya. Belum. Jadi kalau Aldi ke SMK, kenapa memilih SMK? Kalau SMA kan lulus dengan apa? Kalau SMA kan lulus biasanya dengan tanpa skill kan. Kalau SMK kita lulus bisa langsung sekolah. Awalnya langsung ketawa. Enggak, skill ya tapi dia. memang itu. Karena familiar ya, kalau enggak di Batam, enggak di mana-mana tuh orang tua tuh, kamu ke SMK aja, kalau kamu enggak kuliah nanti kamu udah punya skill. Memang begitu ya kan. Jadi jurusannya apa di SMK? Teknik permesinan. Teknik permesinan. SMK Kartini, Berarti Aldi punya cita-cita mau bergerak ke bidang permesinan, teknik itu? Iya, betul. Oh, jadi sama dengan Abang berarti bahwa ini hanyalah hobi, menyalurkan hobi olahraga ini gitu. Ya belum tentu sih, kalau bisa dijadiin karir saya maunya jadiin karir. Wah, dia mau jadi atlet ya? Iya. Dia memang mau jadi. Iya. Enggak gini, jadi gini mungkin ya. Jadi Aldi mengambil skillnya di SMK ini, tapi dia tetapnya nanti menujunya itu adalah ke atlet. Ya. Nah, ketika seperti yang ditakutkan Andri tadi, dia udah punya skill nih di teknik Ya. gitu, mungkin ya, benar ya Aldi ya. Iya, betul. Betul. Jadi
bingung nih, kadang lupa. Aldi Andri. Tadi namanya siapa tadi? Nama panjangnya? Jelarsyah. Kenapa bisa dipanggil Aldi? Oh, itu pemberian dari nenek saya. Nenek. Nenek. Jadi nama panjangnya dia tadi kan Ya. lihat tuh ketum ngirim nama. Ya. Tapi Aldi dari mana dia manggil Aldi gitu? Mungkin nama kesayangan ya dari nenek ya, panggilan Ya. kesayangan Betul. dari nenek. Udah pernah pulang ke Padang? Belum. Wah, ini tadi. Ini benar nggak nih, ini putra Minang, keturunan Minang nih. Kalau ke Aceh ada pernah? Belum. Oh sama, belum juga. Berarti ini bukan, ini adalah putra daerah Batam nih. Kalau juara besok ini harus libur nih. Mulai dari dari Padang sampai ke Aceh sana. Berarti dari mana nenek taunya dengan nenek? Dengan nenek? Di sini. Oh nenek di sini. Oh pantesan nggak pulang ke Padang, nggak pulang ke Ya. Aceh ya. Namanya ya Juliardi Asefa. Asefanya apa di? Hah? Aceh Padang. Aceh Padang. Oh Aceh Padang. Asefa. Andri juga ada Aceh Padangnya? Nggak ada. Aceh Padang. Berarti besok kalau libur minta papa aja ke Padang ya. Ya. Nanti nggak kenal kampung nanti rugi. Apalagi Aceh. Hah? Saluang. Oke, terima kasih Aldi. Kita ke papa, Iya. ke yang paling muda. Yang Nah, yang muda. Mama paling ganteng ya, Nak. Tapi tetap mama yang paling cantik ya. Ada. Jadi kalau pergi itu di apit bodyguardnya ada 3 Ya. orang mama ya. Ketum, nah, Ya. saya nggak bisa manggilnya kalau nggak ketum, Ya. walaupun sudah mantan ketum nggak biasa manggil Siap. ketum. Jadi Pak Pimpret beliau ini adalah mantan ketua umum Gema Minang Ya, Kota betul. Batam. Batam. Dia 1 periode aja. Kalau Ya. kalau di kalangan orang Minang, orang Batam udah gak asing ya kan. Siap. Udah nggak asing beliau, Iya kan? tapi orang nggak percaya mungkin ya Tum ya. Ya. 2 anak yang berprestasi ini anaknya Iya. Ketum ya. Iya, iya, Tapi Ketum boleh bagi nggak Ya. tipsnya apa sih yang membuat Ketum yang pertama itu yang mengarahkan mereka ke hobi itu, terus cara Ketum mendidik gitu, Ya. melatih Ya. sehingga punya prestasi sama gitu. Ya, mungkin sedikit istilahnya diperjelas. Kalau saya sih sebagai orang tua mengarahkan Andri, Aldi, kita laki-laki harus latihan bela diri. Jujur saya juga ada sedikit bela diri. Dari kelas berapa mulai diajarkan? Jadi anak-anak ini belajar, Andri dari SMP. Kalau Aldi kelas 1 SMP, Andri kelas 2 SMP. Awalnya sih termotivasi, pertama kami lihat-lihat orang latihan, kejuaraan. Nah, jadi disamperin teman lah ya, ada teman, Pak, bagusnya anak-anak Bapak nih masukin di taekwondo gitu, karena lihat posturnya tinggi-tinggi. Nah, dari di situ kita ajak latihan, mereka semangat nih. Dia malahan yang semangat latihan. Tapi di sebalik itu ya otomatis mamanya yang ini. Kalau saya cuma nyuruh aja, kalau mamanya yang Nyuruh banting keluarin duit ya, keluarin duit gitu. Mamanya yang banting, istilahnya bangunin pagi ya kan, terus baratnya suruh istirahat, habis itu makannya, sorenya pergi latihan diantar gitu loh, pulangnya dijemput, itu bisa bilang tiap hari. Nah, jadi anak-anak ini awalnya di taekwondo. Di taekwondo Andri pernah dapat medali emas di taekwondo tahun 2019. Sekepri, ya Andri ya? Ya. Yang main Padang juga. Nah, sempat ke Padang nih main nih ke Sumbar. Ke Padang tapi nggak mampir ke kampung. Main ke Meninjau, main dia, Meninjau. Ya, main. Meninjau, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang. Sempat kejuaraan di Sumbar dapat medali juga, medali emas juga di Kepri, perak ya di Kepri medali emas. Nah, sebaliknya Aldi gitu juga. Setiap abangnya kejuaraan dia, adiknya ikut juga kejuaraan. Tapi dia beda ini ya tuh, beda apa namanya? Ya, kalau dulu sih itu kan ada beda istilahnya berat badannya. Beda, kalau dulu kan abangnya lebih besar, adiknya kecil kan. Nggak, maksud itu, Tingkatnya. jadi kan dia sama-sama juara nih dua-duanya. Berarti
Andri juara 1 gitu. Kalau yang Dapat kapan? medali itu. Yang ini, yang ini sama. Yang mana nih? Yang baru, yang terbaru Oh, ini. kickboxing. Beda kelas. Oh, beda kelas. Makanya kan kalau dia sama berarti biar Iya. kakak dia yang bertanding gitu. Dia kemarin kalau Andri ini main pertama sama Riau, Jambi, terakhir Jawa Timur, dia Jatim. Aldi main sama Riau, sama Kepri ya. Nah, jadi Kepri. Andri dapat perak, Aldi dapat emas kemarin. Tapi nggak pernah yang Nggak. bertemu. Nggak pernah. Lain. Beda kelas. Beda Oh, beda kelas. kelas. Kalau Andri berarti lebih tinggi. Kalau Iya. usia lebih tinggi gitu. Kalau Andri kan dia kalau di kickboxing tuh ada namanya kelas tatami sama ring sport. Jadi yang ring sport tuh ya yang mainnya di ring gitu. Mainnya di ring, ada namanya low kick gitu. Low kick sama full contact. Itu tuh kalau di yang namanya di ring itu mereka tuh harus pakai full power gitu. Jadi kita bunuh lawan pun tuh nggak masalah gitu. Iya. Ajar ya. Kalau di ring. Tapi kalau misalnya ring tatami itu di matras. Jadi kita tuh kalau yang namanya di matras tuh kita nggak boleh main full power. Maksimal tuh 20%. Jadi kalau misalnya ini kan kayak misalnya kita pukul lawan gitu kan, pukul lawan habis itu dia hidung patah atau gitu kan, itu pelanggaran. Ya kemarin pas saya main itu kan Seharusnya dapat emas dia. Jatim. Nah itu pas saya main gitu, saya tendang gitu. Nah kan tendang, ini namanya tendang kan pasti terlepas gitu kan, lepas itu kena hidungnya patah gitu kan, bocor gitu kan. Jadi kena pelanggaran, poin kurangi gitu. Seharusnya dapat emas. Seharusnya dapat emas gitu. Iya. Karena itu jadi poin 12-an. Jadi kalau lawannya gitu sampai hidungnya patah itu berarti itu tanggung jawabnya panitia. nggak tanggung jawab. Nanti kan kita ada dikasih kayak kertas gitu kan, kita tangan di materai gitu. Pernyataan MOU. Kalau misalnya kita nih sadar gitu kan, oh misalnya ada sesuatu dari kita tuh kita ditanggung gitu. Tapi kan nanti ada situ diminta juga dari BPJS-nya, BPJS buat atlet gitu deh. Di backup sama PJS. Gitu. Dia tanggung masing-masing atlet. Ketum, Ya. Ketum bangga nggak? dengan Alhamdulillah. yang diraih dua Alhamdulillah penghargaan bangga. ini? Andri ini orangnya lebih konsisten ya. Kayak bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris dia dari SD, dari TK, SD sampai SMA. Itu memang dilatih, memang dileskan gitu. Ini dilatihkan karena mamanya Jago bisa bahasa jago Inggris. bahasa Inggris. Oh, ya. jadi di rumah dengan mama bahasa Inggris ngomongnya. Ya, kadang-kadang bahasa Kecuali Inggris. dengan dengan papa ya. Mungkin bahasa barat, Sumatera Barat ya. Jadi itulah saya juga senang ya melihat anak-anak ini, insya Allah ya patuh-patuh lah. Istilahnya apa yang kita arahkan siap semuanya. Jadi keinginan mereka sendiri kayak bahasa Inggris tuh nggak ada. Saya nggak ada. Jadi saya bilang gini, kalau dalam setiap latihan pertama fokus, ya kan fokus. Terus kalau lagi main itu juga fokus, jangan selalu menganggap enteng lawan. Nah tapi mereka insya Allah selama main tanding biasa-biasa aja wajahnya, ya nggak kayak orang lain yang dia patah hidungnya apa. Kalau dia sih mainnya bagus, dia jaga Biasa jarak. sih pas latihan bonynya. Pas latihan, pas tanding jarang dia Pas jaga. latihan sering cedera Ya. sedikit-sedikit gitu. Ya, Waktu Gitu. mau bertanding nih, Pak, ya. apa rasanya melihat anak nih? Waduh. Wah, ini perasaannya jantungnya berdebar-debar nih. Kalau pas lihat anak main ini paling nak jangan lupa fokus ya, berdoa saya bilang, ingat fokus lihat kawan. Jantung juga. Oh jantung bang. Terus dia juga Pak gimana nih? Pas pernah mereka ini Andri ini main di Sumbar Sumatera Barat. Ya. Kebetulan saya nggak ikut mendampingi, dia nelfon Pak gimana nih lawannya sabuk apa waktu itu nak? Oh itu pas baru-baru mulai taekwondo itu. Taekwondo main di Itu Sumbar. Masih taekwondo kan dari sabuk putih ke kuning. Kuning. Ya. Itu masih baru mulai sabuk kuning. Lawannya Lawannya itu udah sabuk hitam ya. sabuk merah. Ya. Sabuk merah lawannya. Udah jauh ya. Oh udah jauh kali. Yang sabuk hitam. Itu Udah semua hitam. istilahnya nggak selektor itu tidak nggak? Bisa. Kan dia apa umurnya. Umur sama berat sama. Tapi kan kelasnya kan udah jauh tuh. Iya kalau jauh. Satu ya? Menang juga Andri. Kamu menang juga. Iya kalah juga Oh, lawannya. berarti merah di Sumbar dengan merah di sini mungkin. Enggak, dia kuning waktu itu. Yang Iya, dia maksudnya Andri kuning. kuning di Batam, merah di Sumbar sama. Iya. Nah itulah saya lihat. Kalau Tapi Andri untuk persiapan itu semua itu makan dijaga Ya. gitu, olahraga, tidur, berarti itu harus teratur semua.
Kalau makan sih terobos aja. Makan terobos saja. Terobos ya. Lagi dia kan bisa ada apa namanya ada kelas-kelasnya kan. Misalnya kita main di under 60 kilo. Nah jadi selagi kita masih di bawah 60 kilo ya makan ya sesuka hati. Tapi kalau misalnya kita ada lewat dari 60 kilo, dan selesai kita main di 60 kilo itu gua harus jaga gitu. Sekarang Andri berapa? Berat sekarang 60 mainnya 60. Berarti bertandingnya dengan yang under 60? Ya. Yang dari apa 60 ke bawah lah, dari 58 ke 60 gitu. 58 ke 60. Berarti kalau udah lewat satu berarti udah beda lagi Kalau kelasnya. misalnya udah lewat berapa on saja itu nggak bisa main, nanti kita didiskualifikasi. Oh gitu. Berarti kita nggak boleh melebihi dari. Berarti kan sekarang harus dijaga dong kalau udah 60. Nanti Bisa lewat. nanti kalau misalnya latihan perlu udah turun sendiri gitu. Dia Kayak kan- orang coaster ya. Udah bareng. Dia kan kalau semangat latihan keringat apa kan. Luar biasa sekali. Iya. Fisik nih, olahraga fisik. Iya. Tadi dikatakan olahraga keras nih kan. Tapi orangnya kan lembut orangnya ya. Nah, mereka nih ada istilahnya apa dalam olahraga itu mereka tuh harus lari. Oh lari. Lari ukuran ada yang 3 kilo, 6 kilo, 10 kilo ya Andri ya. Jadi harus lari mereka untuk stamina. Atau memang kita Rutin dia. Nah, stamina dia. memang ada pelatihnya itu yang. Ya, diarahkan begitu. Setiap sore. Dia nggak setiap sore, biasa mendekati pertandingan. Dari pertandingan baru tuh dia latihan tuh pagi sama sore gitu. Jadi nanti bakal dikasih surat dispensasi gitu sekolah. Kalau misal ini anak mau bertanding gitu kan, jadi ada namanya TC gitu. Oh, tapi memang dikasih dispensasi dari sekolah? Iya, Ya, nanti diizinkan. dikasih surat gitu kan ke sekolah, jadi minta dispensasi gitu untuk latihan pagi sama sore. Karena suatu kebanggaan juga buat sekolah ya prestasinya. Ya. Tapi Aldi, Andri nih, Nah. kan udah prestasinya membawa nama Kepri. Ya. Iya, sudah ke tingkat Ya. nasional. Udah masuk terdaftar dia di Pelatnas ya. Apa sih Ya, yang Andi? Andri dan Aldi dapatkan Ya. gitu dari pemerintahan Kota Batam itu semacam dapat apresiasi atau pemerintah? Karena pemerintah Batam harus bangga dong punya Atlet ya. atlet yang membawa nama Batam bahkan provinsi gitu. Andri dapat apa sih dari Batam atau provinsi gitu yang sudah diberikan sebagai tanda bangga mereka gitu dengan Aldi dan Andri? Katanya sih tidak dapat cuan gitu kan, Cuan ya. cuman katanya itu tuh belum cair lah gitu katanya. Jadi katanya setelah Poprov nanti kan Poprov juga ada uang sakunya gitu kan. Jadi katanya disatukan gitu sama Poprov gitu kan. Oh, ada uang cuannya. Itu dari Batam? Dari pemerintah ya. Dari Batam Kepri, apa ya? provinsi? Kepri, provinsi. Kepri. Kalau dari Batam, dari Kota Batam? Belum ada info sih. Mungkin ke depannya ada nanti. Bakal diinfo lagi. Nah ini nih buat pemerintah Kota Batam dan pemerintah provinsi sayang dilewatkan aset nih, aset ya membawa. Terkadang ya. Heeh. Kalau kita berbicara pemerintah gitu Ya. seperti itu sekarang. Dulu lah sekarang ada. Perhatian itu kurang Iya. terhadap anak-anak muda yang punya prestasi, Iya. yang bahkan membawa nama daerahnya luas bahkan sampai tingkat nasional internasional. Iya. Tapi perhatian dari pemerintah itu kurang. Padahal begitu kayak siapa dulu yang pelari di ITB kan. Mm-mm. Waktu dia merintis itu prosesnya nggak ada yang melulu. Tapi begitu juara Indonesia merasa memiliki dia. Iya, betul. Dan itu berulang bertahun-tahun. Iya. Ya, pesanlah untuk pemerintah Kota Batam dan untuk mudah-mudahan Bapak Giri dengan saya. Mudah-mudahan. Ya, ini perlu perhatian Udah ketemu kalau dan ya. support dari pemerintah karena anak-anak muda yang punya prestasi dan ini adalah generasi. Ya. Mereka adalah yang akan menjadi pemimpin di negara ini, di daerah ini yang akan datang. Nah, ini kalau tidak tidak disupport oleh pemerintah, ini kan lama-lama dia ini aja pun kan? Ya. Iya, Ini aja. Jadi kita juga berharap Ya. di kita pemerintah Kota Batam atau provinsi dia ada namanya KONI ya. Ya, KONI. Itu kan ada dana pembinaan. Ya mudah-mudahan kedepannya khusus atlet Kepri ya adalah dana pembinaan itu buat atlet, baik camp tempat latihannya gitu loh, Fasilitas, gitu kan? fasilitas. Nah, Itu kebutuhan mereka nih. Kalau Ya. udah jadi kita kalau sudah mewakili seharusnya lebih spesial. ya,
Kalau dia masih proses oke lah kan. Karena sudah mewakili Kepri, harusnya ada yang spesial lah buat Jakarta. Biaya apa gitu kan. Supaya ini lebih termotivasi lagi. Karena kan ini kalau seperti yang kita lihat lah bukan dari atlet olahraga saja, dari bidang apa saja gitu. Biasanya kan tidak harus dengan semua itu dengan uang gitu kan. Nah, ketika dia berhasil membawa nama Batam, provinsi, ketika balik ke Batam biasanya kan ada penyambutan gitu bahwa oh inilah orang-orang yang berprestasi membawa nama provinsi gitu. Nah, itu kan suatu memberikan motivasi, bangga mereka gitu. Oh, peduli ya pemerintah Kota Batam, peduli ya provinsi. Minimal kan. Iya, walaupun itu udah menjadi hal yang biasa mungkin buat Aldi dan Andri dan nggak paham juga mungkin wali kota peduli, tapi kan nanti ada spiritnya gitu. Ketika dia bertemu dengan wali kota, oh ini ya yang juara kemarin gitu. Oh iya Pak, nah kan senang gitu. Dan itu akan menambahkan semangat mereka gitu. Jadi mungkin ya kedepannya juga harus diperhatikan ya tempat anak-anak ini latihan. Mereka ini latihan sedikit kita kasih tahu di camp BFC Academy. Itu teman saya namanya Pak Yakub Sucipto. Dia ini ahli master Wushu ya Bang ya. Wushu dan kickboxing. Nah, setahu saya kalau nggak meleset ya, saya pernah lihat, kita juga boleh update, itu yang namanya pemain sekarang udah go internasional, namanya Jaka Saragi, itu di UFC 280 dia main nih. Nah, setahu saya dulunya latihannya di sana. Jadi itulah saya masukin Andri Aldi di tempat Pak Yakub Sucipto. Saya bilang saya punya anak, basicnya taekwondo, tolong dilatih anak saya bilang. Insya Allah cuman untuk kickboxingnya berapa bulan ya Andri ya, udah langsung ikut kejuaraan dan dia lihat ini udah ada bibitnya gitu. Berarti, ini semangatnya ada. Udah memang profesional pelatihnya di sana ya. Jadi jebolan-jebolan dari situ udah membawa nama mendapatkan juara-juara di berbagai macam lomba. Siapa aja pelatihnya di? Aldi? Aldi dan Randi Tagalung. Tuh siapa aja pelatihnya nak? Coach Randi dan Alwi. Yang sering melatih siapa? Dua orang itu ya. Jadi itulah dia semangatnya di sana. Tapi Aldi sudah berapa prestasi yang Aldi raih? Medali emasnya udah berapa? Medali peraknya udah berapa? Kalau taekwondo perak dulu ya Di. Terus kalau kickboxing ini emas ya. Emas. Kalau Andri? Taekwondo ada berapa ya? Taekwondo udah banyak ya Di. Udah banyak juga sih, ada Taekwondo udah banyak pegangan. waktu itu main pertama tuh main di Batam tuh kalau nggak salah juara 3, habis itu main di Sumbar tuh juara 2 perak, habis itu main yang di Kepri lagi itu juara 1, habis itu kickboxing ini kan yang baru-baru ini. Kemarin juara 2. Yang mana? Kemarin main lagi yang di mall itu. Oh iya, baru ada lagi main itu juara 2 lagi. Juara 2. Nah, habis itu yang baru-baru ini itu ada kickboxing itu juara 1. Juara 1, juara 2 juga. Juara 2 juga. Berarti banyak kan Andri ya. Berarti Aldi termotivasi karena dari Andri gitu. Andri atau sama-sama? Ajak gitu aja lah deh. Memang sama-sama mau. Sama dari awal. Sama-sama mau. Ya, Sama-sama mulai gitu kan. Oh, maksudnya sama-sama nih. So sama-sama gitu kan, latihan sama-sama. Dia sabuk merah strip ya. Kalau taekwondo. Oh, sekarang udah sabuk merah. Waktu ke Padang dulu sabuk kuning. Habis kuning apa dulu? Kuning, biasa kuning tuh dia setiap tingkatan tuh ada stripnya gitu. Jadi kuning, baru kuning strip, baru hijau gitu kan, hijau strip, baru biru, biru strip, baru merah, merah strip gitu. Banyak lagi ya. Nah kalau sekarang dia cuman berapa lagi udah bisa hitam ya dia. Tertingginya apa warnanya? Hitam. Kalau hitam itu udah nggak ada lagi di atasnya tuh. Hitam ada lagi tingkatannya. Kalau hitam tuh udah bisa kita melatih orang. Hitam tuh bisa melatih orang. Kita ada ikut ujiannya lagi gitu untuk kita mau dapat sertifikat untuk melatihnya gitu. Nah, jadi kalau hitam tuh kan ada namanya dan 1, dan 2, dan 3 gitu kan. Nah, sampai dia paling akhir tuh dan 8 nggak salah taekwondo. Jadi kalau misalnya dipanggil master tuh baru dia dan 7 baru grandmaster baru dan 8 gitu ya.
Taekwondo ini yang banyak main kaki-kaki itu ya? Ya, dia mostly itu kebanyakan main kaki dibandingkan main tangan. Dia kalau misalnya main tangan tuh nggak boleh kita nih, misalnya kita serang kepala nggak boleh, kita serang badannya gitu. Nah, jadi misalnya kan kita tendang nih, pam, sekali pukul langsung udah. Itu beda kalau kickboxing kan kita hajar terus kan kepala orang gitu. Nah, ya itu ya, nanti lah. Nanti actionnya kita live streaming ke lokasi ini. Kita live kan. Boleh. Dikasih tahu. Nanti nggak fokus kalau kita live streaming kan kesannya nggak fokus pula, salah sasaran pula. Aktual ya kan? Aktual ya. Ya, boleh. Boleh. Tapi pernah yang paling parah itu cederanya Andri apa? Gimana? Apa ya? Tuh ketendang mata kan, kena ini kue sini sobek, habis itu bibir juga pecah, sama hidung juga darah. Mama nggak bisa-bisa? Hah? Nggak bisa Mama? Nggak beda, biasa aja. Oh biasa. Kaki tangan memar-memar tuh bengkak semua biasa. Jadi udah biasa ya. Kalau Aldi? Bibir aja. Kalau hidungnya yang mancung itu patah, aduh, nggak kebayang lah ya. Pernah dia. Pernah? Pernah? Hidung? Iya. Ya. Pernah ya dia? Dia kelahi sama kawannya. Lain kita lagi latihan. Jadi patah. Enggak, kena hidungnya berdarah ya. Benar. Oke, Pimpret dan penonton kami luar biasa sekali ya kalau melihat kita kalau malam minggu bersama pria ganteng ini nih, pria-pria ganteng ini udah lupa malam minggu di luar. Iya, penonton. Hari ini kita bisa lihat di Funspec. Ada gangguan teknis, jadi kita lihatnya di YouTube. Jadi nanti boleh Andri sama Aldi boleh lihat di YouTube dan boleh bagikan ya ke teman-temannya. Jangan lupa suruh subscribe YouTube-nya Suara Minang Like and TV. subscribe, ya. Like and subscribe. Nanti kami main juga lah ke tempat boleh. Penonton Suara Minang TV yang punya anak bujang ya. Tapi ada nggak yang kickboxing itu yang cewek? Ada banyak juga. Banyak? Iya, ada. Ada tuh kan ibu di satu. Enggak gitu. Jadi kan kita boleh nih kasih tahu ke penonton kita. Mungkin ya zaman sekarang apa ya nggak ada cewek itu ya. Semuanya cewek. Justru cewek itu perlu bela diri ya kan. Iya. Supaya jangan Supaya jangan jadi pria-pria hidung belang. Jadi penonton yang orang tuanya lagi menonton atau yang memang anak muda yang menonton, masa kalah gitu dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh Aldi dan Andri gitu. Jadi kita boleh saja berprestasi di mana hobi kita ya, tidak harus di boxing, tidak harus di taekwondo, tapi banyak prestasi yang bisa kita raih. Sebelum kita closing, Mungkin ada sedikit. Sedikit. udah berapa nah? Udah 1 jam. Jadi gini Bu Des, kita juga menghimbau ya anak-anak remaja atau kawan-kawan atau orang-orang Minang yang di perantauan. Yang penting kita berilah anak itu kepercayaan ya. Berilah anak kita itu kepercayaan. Beri mereka kepercayaan di mana mereka berlatih, ya kan? Jadi kasih support gitu loh, kasih semangat, kasih support. Tentu yang jelas ada ibaratnya ada pudingnya juga gitu. Nah kalau Aldi ini di luar dia taekwondo, di luar dia kickboxing, dia juga main alat berat, push up apa gitu. Jadi badan juga terbentuk bagus, berotot kan. Nah dan itu juga mereka lari dan berenang. Kita fokus mau berenang ya kita bawa dia berenang gitu kan, mau lari kita temanin dia lari gitu. Pokoknya kita support habis lah. Nggak ada yang kita bilang oh jangan nak, nggak ada. Kalau Pak mau sparring nih, mau ini sparring, apalagi dia hobinya sparring nih. Ini di sini nggak ada sparring. Iya, kita cari sparring. Malah kita nanyain tempat sana ada sparring nggak ada. Nah mereka juga dalam sparring bukan kita mainikan anak nggak. Yang penting mentalnya Bu Des.
Ya Bang ya, mentalnya. Kenapa? Di tempat sparring itu bisa jadi mereka sparring dengan tentara, dengan marinir ya Andri ya. Nah, dia malah Tapi ada sparring, memang? ada memang sparring dia sama marinir. Ya di sama ya dengan jadi biasa aja, mentalnya tuh udah biasa. Nah, itulah tujuannya anak ini untuk PD-nya tuh lebih yakin gitu loh. Bukan berarti kita menyuruh anak kita ugal-ugalan enggak. Dan setahu saya anak-anak saya ini Andri Aldi ini di luar nggak pernah berantem. Malahan kalau Andri punya Karena orang udah takut tuh mau berantem dengan mereka berdua. ada juga dia ini diajak berantem, dia ngomong sama saya, Pak, ini hanya dia belum tahu Andri. Ujung-ujungnya dia tahu Andri nih. Tapi saya bilang, udah Andri, itu kan teman. Kamu lihat aja prestasi kamu. Nah, ini ada yang lucu satu Bu Des. Lucu, dia ngobrol sama saya waktu itu baru-baru latihan taekwondo. Andri ingat di mobil dia nanya, Pak, saya ini pengen masuk koran, dia bilang kan. Gimana sih Pak masuk koran? Dia bilang kan, baru jemput dia latihan nih. Terus masuk TV gimana Pak? Ya Papa gitu. Ya kalau Papa bukan jalur prestasi, ya kan? Itu Jalur artis. Nah, jalur artis karena Bapak orang organisasi, gitu kan? Nah, bisa Andri, kamu prestasinya, buktikan prestasinya. Nah, pas dia dapat prestasi, saya dikejar. Mana nih, masukin saya ke koran, dia bilang gitu. Ya kan, masukin saya ke TV. Pusinglah saya, pergilah saya ke Batam TV. Ingat ya Andri ya, ke Batam TV, dia wawancara di Batam TV, masuk koran. Nah, ya saya bilang, gimana Andri? Udah kan? Ya Pak, udah siap, makasih. Dia bilang gitu. Nah, itulah anak-anak itu termotivasi dia, Bu. Dia pengen masuk koran beritanya. Kalau gitu. sekarang Andri udah nggak terhitung ya berapa kali masuk korannya sekarang nih? Bisa dihitung jari ya. Itu Masih jadilah. bisa dihitung jari. Bahasa Inggris, taekwondo. Berarti Di media online itu banyak beritanya. Dia mungkin Andrinya mungkin yang nggak lihat semuanya. Iya. Kalau sekarang itu Andri itu di mana-mana wajahnya gitu. Makanya Suara Minang TV meliriknya gitu kan karena wajah Tapi kita Aldi tahu juga, dan Iya. Andri. Karena ada kita lihat di beberapa media, salah Iya. satu referensi kita itu media di Kota Batam, media yang terbesar kan, Iya. Meliput itu. Ini kita tertarik nih untuk memanggil Andri ke sini. Iya, siap. Supaya apa? Salah satunya memotivasi kawan-kawan yang lain. Iya. Apa yang pernah dipelajari, yang Papa kasih ibaratnya tadi ilmu gitu. Iya. Nah, bagaimana Papa mengajak, mendidik, kemudian tadi itu membuat anak-anak disiplin supaya ini berhasil gitu kan. Iya. Ini kan sebuah motivasi bagi kawan-kawan yang lain. Jangan kita melihat kondisi sekarang ini yang kita prihatin itu adalah ketika anak-anak ini sibuknya dengan gadget. Iya. Ya, tanpa ada apa-apa, 24 jam sibuk dengan HP, Mm-mm. sampai tamat sekolah nggak punya apa-apa. Nah, ini yang seperti ini kita tampilkan supaya yang lain bisa lihat. Iya. Ternyata kalau kita serius, sungguh-sungguh dan fokus tadi, bisa kita lakukan itu. Iya. Ya, bukan hanya di bela diri, mungkin sesuai dengan hobi masing-masing Ya. itu Pak Ketua ya. Jadi sedikit Budes ya Pak ya. Kalau anak-anak saya ini memang mereka main handphone ada, tapi waktu dia terus dia tidur sebentar. Habis tidur sebentar sore dia pergi latihan sampai malam ya, sampai malam jam 8 sampai jam 10. Dan Aldi gitu juga. Kadang kalau Aldi sekolah pagi jam 3 pulang tidur paling sejam atau 2 jam itu udah langsung latihan mereka yang pergi latihan sampai malam jam 10. Itu jam berapa lagi dia ini? Pagi dia udah bangun berangkat lagi sekolah. Cuman ya malum lah kalau pagi namanya dia kurang istirahat, udah capek kita bangunin pagi. Tapi kan kebanyakan sekarang itu tuh anak-anak seusia ini mereka nongkrong Iya. gitu ya sama teman-teman, Iya. main games Iya. itu kan itu. Nah sekarang kalau Jadi sedikit gini anak-anak ini. Saya kan tiap bulan pulang. Paling nanti atau mereka juga kasih tahu saya, Pak, malam minggu contoh sekarang. Kita mau main biliar nih. Udah, kita support antarin dia pergi main biliar atau dia pergi. Dia pulang jam berapa? Jam 10, jam 9 dia pulang. Nggak ada dia nongkrong ada sama kawan-kawan. Yang dia main biliar. Ya ada waktu kan racing bukan. ya Atau berarti ada kan itu namanya yang dia membagi bisa waktu. manage waktu itu
ini saatnya latihan, ini saatnya tidur, ini saatnya sekolah, dan ini saatnya Libur. supaya nggak ketinggalan, dianggap nggak gaul gitu ya. Nah ini waktunya untuk teman-teman gitu. Saya mau pergi lihat band gitu, pergi. Dan juga mungkin ya perannya mama ya yang paling besar di sini. Ya. Nah, kebanyakan juga ibu-ibu mungkin ibu-ibu sosialita arisan ke sana, arisan ke sini gitu kan. Nah, mungkin mamanya Andre lebih fokus antar anaknya latihan. Ini Iya, jamnya betul. anak-anak makan nih, gimana anaknya gini. Nah, gitu ya. Jadi saya lihat gini, memang sebagai orang tua ya, emak ya, mamanya, ya saya lihat di sini memang betul-betul mensupport anaknya. Dia tuh bela-belain nganterin anaknya latihan, jemput, nganterin makan. Pokoknya semualah mereka ya mamanya ya. Kalau kita sih ya menyiapkan aja gitu loh. Jadi mamanya yang betul Kalau banting lah. papa cari duit, nah ini duit, nah ini. Jadi keberhasilan anak-anak ini nggak lepas dari orang tua, dari mamanya, terutama mamanya itu. Itu termasuk salut lah kita. Ya. Melihat anaknya berantem di ring. Oh dia nonton, mamanya nonton. nanti kalau lihat mama sendiri juga lihat anaknya punya menang, skill di situ lihat ya? anaknya menang dia Atau mama nangis, juga lihat kalah punya dia nangis skill di itu. situ? Enggak, mama mungkin juga bisa silat, karate atau apa gitu. Oh bisa mamanya silat lidah. Juara mamanya. Ya. Mamanya juara 1. Kalau anaknya menang, Ya. mungkin ada rasa bahagia. Anak kalah dipukul-pukul orang gitu, lain rasanya. Iya. Wah, Tadi nggak terima tuh orang teriak-teriak. Apa kayak gini-gini? Iya, kok mainnya nggak bagus, kok kakinya nggak naik ya bang ya? Ini kontrol dia juga, tahu juga. Kok kamu main kayak biasa gini? ya. Iya, apa namanya, kuat mentalnya gitu. Kuat mental, mamanya. Ibu nggak kuat itu. iya. Cobalah biasakan. Terakhir ya saya lihat terbiasa jadinya biasa aja anaknya gebukin orang, anaknya digebukin orang. Tapi ya sikit-sikit cemen itu biasa lah. Gitu. Saya lihat. Nangis, kalah nangis, menang nangis juga. Iya. Oke, Andri punya pesan yang mau disampaikan nggak Ya. untuk anak muda, teman-teman, pokoknya yang lagi menonton lah gitu. Pesan saya ya. Pesan dan harapan. Pesan untuk generasi Mm-mm. depan apa? Pesan saya sih just be yourself aja gitu. Sesuai kan ini kan di bidang saya gitu kan, olahraga. Oh berarti ya memang ini yang saya suka, saya tekuni. Coba mungkin kalian bagi yang mungkin belum ada jati dirinya, mungkin perlahan ketemu ya kan. Situ mungkin bisa difokuskan lagi. Jadi mungkin bisa buat yang lainnya lebih bangga. Mungkin saya juga kan saya gini masih banyak kurangnya gitu kan. Mungkin dilihat, oh mantap nih anak kickboxing ini kan, tapi juga di sisi lain juga masih ada kurang-kurangnya kan. Ya itu sih yang terbaik aja buat diri kalian sendiri. Yang terbaik jadi diri sendiri. Jadi gali sebenarnya bagaimana kita menggali potensi yang ada di diri kita gitu. Karena kita semua itu punya kelebihan sebenarnya dan punya kekurangan. Memang nggak ada sih Andri yang sempurna itu. Jadi kalau Andri ngerasa masih ada yang kurangnya saya, ya itu wajar-wajar saja. Tetapi yang pastinya Andri sudah bisa mengembangkan bakat minat yang ada di diri gitu. Kalau Aldi? Motivasi untuk kawan-kawan. Nih mungkin ada teman-teman Aldi yang lagi nonton. Guru. Atau orang tua yang lagi nonton. Ya kan? Guru. Gimana nih? Jangan lakuin hal setengah-setengah. Wah, jangan lakukan. Jadi kalau sekali latihan itu latihan betul lah. Jangan lakukan hal setengah-setengah. Gitu ya dia. Totalitas ya. Totalitas. Benar. Yang lain nih? Ya itu aja. Oh, Itu aja. Ya. Dia lebih ini dia. Iya, papanya. Ya, papanya paling berharap mungkin kalau untuk anak-anak remaja lebih fokus ya. Yang pesan Andri tadi lebih fokus, temuin jati diri. Kalau dari pesan Aldi jangan setengah-setengah. Iya. Jadi larinya ke sana. Jadilah anak remaja yang bisa mengharumkan nama keluarga, nama sekolah, tempat latihan. Yang penting dicoba dulu. Nggak ada sesuatu itu kalau yang nggak dicoba ya nggak datang moodnya nanti ya. Kita coba dulu, kita tes dulu,
disitulah, oh ini misalnya nggak suka, ya kita pindah lagi kemana yang lebih kita hobi gitu loh. Nah, yang penting dari orang tua tolong support anak-anaknya, jangan khawatir, kasih mereka kepercayaan, itu aja. Terima kasih. Nah, yuk. Bagaimana Pimpret? Ya, masih banyak nih. Ya, sebenarnya sesuai dengan program pemerintah di kurikulum Merdeka itu, Ya. Ketum, di situ memang menciptakan merdeka belajar gitu. Jadi anak itu merdeka, mereka mengekspresikan kemauan mereka seperti apa gitu. Ya. Jadi kalau dulu kita belajar itu, kalau kita disuruh guru nerangkan di depan, kita dengar gini. Ya. Kalau sekarang enggak, kita kasih kebebasan kepada murid itu gitu. Oh, ada. Jadi sekarang itu udah merdeka belajar, dia bisa mengembangkan bakat minatnya apa. Ya. Jadi misalnya anak dia hobi melukis, kita paksa dia di kognitifnya gitu kan, dia nggak bisa. Iya. Nah, jadi kita nggak bisa, oh kenapa sih kamu nggak bisa gitu. Nah, sekarang guru nggak boleh lagi gitu. Iya, iya. Jadi udah banyak sekali Ya, peluang lebih untuk anak kebebasan. sekolah untuk bisa melepaskan bakat, minat gitu. Apa yang mereka mau, apa yang mereka tuju, nanti itu sekolah sekarang memfasilitasikan. Iya. Nah, dan juga mungkin buat orang tua ya, menjadi motivasi melihat keberhasilan dua orang anak muda ini ya. Jadi mungkin buat orang tua yang menonton bahwa seperti yang dikatakan Aldi, totalitas. Jadi kalau mendukung anak tuh jangan separuh-separuh juga gitu. Betul. Tidak hanya dari anaknya, dari orang tuanya juga jangan separuh-separuh ya. Dukung apa yang mereka mau. Jangan kamu jadi dokter aja, enggak sih nggak mau jadi dokter, kamu jadi dokter aja, nah gitu kan dulu kita zamannya begitu. sekarang Nah kalau sekarang enggak, apa yang anak mau, nah selagi itu masih positif, dukung. Paling- Silakan Pimpret yang mau disampaikan, ada masih ketemu? Paling gini, kita kan anak kita olahraga, Ah, ya kan, dia sekolah. Paling kita titip pesan sama dia, nah kamu olahraga dan imbangi dengan belajar, ya Andri ya. jadi hobi dan belajar Ya, diseimbangkan. Saya bilang ini kan, Andri pernah bilang Pak, kalau olahraga ini kan kita untuk pertandingan ini kan, kalau saat kita ada kena cedera, ada apa-apa, ya kamu harus imbangi dengan belajar. Berarti bukan ketik kamu di situ, mungkin kamu cari yang lain. Kalau keinginan dia, kita berharap anak-anak kita ini bisa jadi angkatan atau apa. Terakhir saya juga bilang, kalau memang itu rezeki kamu di situ ya silakan, atau enggak ya udah terserah kamu mau kuliah apa. Kita tidak ada, oh kamu harus jadi ini, enggak sama yang kita tadi kan ya. Aldi juga gitu, dia punya keinginan ngambil teknik mesin, terus nanti ada punya cita-cita kalau udah besar dia pergi mau merantau ke luar negeri, cita-citanya mau ke Jepang ya silakan. Ya dia, ya. Selagi positif kita Ya. support. Menarik sekali ini Bu Des hari ini kita ketemu dengan orang tua yang betul-betul totalitas support anaknya dan anaknya juga totalitas berlatih, Ya. makanya bisa sukses. Satu lagi hal yang terkadang kita prihatin lah, mungkin sebelum ini Ya. ada Merdeka Belajar ini, orang kalau anaknya nggak juara, dia ngotot anaknya harus juara di sekolah. Iya. Oh, Mati-matian dia memaksa anaknya belajar supaya bisa juara di sekolah. iya. Nah, ini juga sebenarnya diskriminasi dalam Ya. melihat anak itu. Padahal anak itu dia nggak, talentanya nggak di situ. Iya. Dia umpamanya pengen jadi artis ya kan, Ya. tapi dipaksakan jadi dokter, disuruh belajar jadi Iya. nggak ini. Ya. Seolah-olah ibunya yang memaksakan kehendak kepada anaknya. Berbeda dengan hari ini dengan Pak Boni ya. Dia memberikan kepercayaan kepada anaknya, mensupport semua kegiatan anaknya, padahal ini bela diri loh. Ya. Patah-patah, risikonya cedera dan segala macam. Tapi beliau tetap mensupport keinginan anaknya itu. Iya. Nah, ini perlu juga menjadi pelajaran lah bagi kita dan kawan-kawan Suara Minang TV semuanya. Silahkan anak itu memilih sesuai dengan keinginannya. Seperti yang disampaikan Andri tadi, jadilah diri sendiri. Jangan teliti orang lain. Iya. Oke. Oke, penonton setia Suara Minang TV, tak terasa 1 jam sudah kita bersama dan harapan kami dari
Suara Minang TV, mungkin perhatian dari pemerintah ya, Ya. Pak Pimpret ya. Mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi. Mudah-mudahan lebih kepada, bukan hanya kepada Aldi dan Andri gitu, kepada anak-anak yang Semua. berprestasi yang sudah membawa nama Batam, Ya. sudah membawa nama Kepri. Nah itu berikan perhatian ke mereka gitu, supaya mereka pun menjadi lebih semangat lagi, sehingga akan banyak lagi prestasi-prestasi yang akan diukir oleh yang lainnya. Ya. Tapi kalau satu ini percuma juga kok bawa nama Kepri, orang kita juga nggak ini. Nah nanti dia ngomong ke kawan-kawannya, jadi udahlah gitu. Nah mudah-mudahan kan untuk kedepannya Aldi, Andri lebih sukses lagi gitu, lebih banyak lagi medali yang dikumpulkan, lebih mengharumkan Kota Batam, lebih mengharumkan Kepri, dan yang pasti mengharumkan Minang. Tunggu kedatangan SMTV di lokasi latihan ya. Apa? Kita streamingan juga. Ya. Ya, mau lihat seperti apa Ya. Aldi dan Andri di lapak di Di arena. latihan itu. Kalau di sini, Ya. di sini kan kalem gitu kan, di sini tapi di dalam pejantan. Baru tengok dia sangar situ. Oke, baik, Suara Minang TV, mungkin 1 jam sudah kita bersama. Sekarang saatnya kami mohon pamit undur diri, dan kami tetap sekali lagi menghimbau kepada seluruh penonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dari Suara Minang TV, fanpage-nya Suara Minang TV. Malam hari ini kita nggak iklan bintang karena kita nggak tayang di fanpage, kita cuman tayangnya di YouTube. Silakan Pimpret. Ya, mungkin kami dari Suara Minang TV minta maaf kepada semua pemirsa, tidak bisa hari ini live di fanspage, tidak bisa membacakan komentar karena ada kesalahan teknis. Ya, mudah-mudahan setelah ini kami akan perbaiki sistem itu ke depan. Nanti mudah-mudahan pas di lokasi bisa live dua-duanya, kita lihat komentar orang, ya kan? Dia lihat komentar itu yang seru. Komentar-komentar ya kan dari pemirsa Suara Minang TV. Mudah-mudahan kita pas di lokasi nanti sudah bagus sistemnya. Kabarkan kapan biar saya sampaikan. Siap. Boleh. Oke. Baik, penonton, saatnya kami mohon pamit undur diri. Saya Desmanis dan Saya Rizal Dican. mohon pamit undur diri, dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan pada malam hari ini. Tetapi yang pastinya semua kami berikan kepada penonton adalah yang terbaik, dan untuk memotivasi semua anak muda yang ada di Kota Batam khususnya, dan seluruh penonton di mana saja berada. Biasanya Pak Ketum, penonton kita hadir dari Malaysia, Kanada, Australia, dari Malaysia. Jadi penontonnya nggak cuma Indonesia. Kalau Indonesia, Padang, Surabaya, Jakarta itu udah biasa gitu. Jadi pada malam hari ini Aldi dan Andri mudah-mudahan memberikan motivasi kepada anak-anak muda di mana saja berada yang menonton tayangan ini ya, dan membawa pelajaran yang positif, menyemangati yang belum mencari jati dirinya, gitu ya Andri ya, dan yang belum melaksanakan hobinya, menyalurkan hobinya secara totalitas seperti yang disampaikan oleh Aldi. Baik penonton, kami mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata, dan tetap ikuti program Suara Minang TV, Suara Urang Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.